Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan sering-sering main di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama Bu Desti. Hari ini kita akan belajar dengan tema wudhu bab fikih. Tapi sebelumnya mari kita membaca doa bersama-sama sebelum belajar. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Amin. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa setelah berdoa, mari kita bertadarus bersama menghafalkan surat An-Naba. Kita lanjutkan dari ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat 9 ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menghafalkan surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 9. Jangan lupa anak-anak di rumah juga menghafalkan ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tema wudhu. Pertama, Bu Desti akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Wudhu yaitu membersihkan diri dari hadas kecil. Ketika wudhu kita menggunakan air yang bersih. Nah, selanjutnya Bu Desti akan menjelaskan air apa saja sih yang boleh digunakan untuk berwudhu. Yang pertama yaitu air yang suci. Air yang suci contohnya ada air dari keran, air sungai, air hujan, air laut, dan masih banyak lagi. Itu beberapa contoh air yang suci dan mensucikan. Artinya airnya boleh digunakan untuk berwudu. Yang kedua yaitu air
air yang suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Maksudnya air itu bisa kita minum, namun tidak boleh untuk digunakan bersuci atau berwudu. Misalnya ada air kopi, susu, teh, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh air yang tidak boleh untuk berwudu, tapi boleh kita minum. Mengapa seperti itu? Karena warnanya sudah berubah, rasanya sudah berubah, dan baunya juga sudah berubah. Nah, selanjutnya juga ada air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu, apalagi kita minum. Namanya air najis. Nah, contohnya apa? Contohnya air yang sudah tercampur dengan kotoran atau air yang kotor yang ada di selokan. Itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, apalagi kita konsumsi atau diminum. Nah, anak-anak, itu tadi pembagian air yang boleh digunakan untuk berwudu dan yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembagian air yang bisa digunakan untuk berwudu. Selanjutnya, Bu Desti akan menjelaskan tentang tata cara wudu. Kapan sih anak-anak berwudu? Nah, betul sekali. Kita berwudu sebelum melaksanakan sholat. Ya, namun meskipun kita tidak melaksanakan sholat, kita juga boleh untuk berwudu. Misalnya sebelum tidur, sebelum beraktivitas, sebelum belajar, sebelum mengaji, dan masih banyak lagi. Karena dengan berwudu bisa membersihkan diri kita dari hadas kecil. Nah, yuk kita bahas satu persatu tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu yang pertama yaitu kita harus berniat. Berniatnya bagaimana? Dengan cara membaca basmalah, boleh dengan ucapan atau di dalam hati. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam hati saya niat berwudu untuk membersihkan hadas kecil. Yang kedua yaitu membasuh tangan, kedua telapak tangan 3 kali. Semuanya harus terkena air, bagian depan dan bagian belakang 3 kali. Anak-anak bisa memperhatikan gambar di samping ini. Ini cara membasuh telapak tangan dengan air. Usahakan semua terbasuh dengan air. Nah, yang kedua yaitu berkumur-kumur. Caranya kita mengambil air dari keran atau wadah, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita berkumur-kumur sampai bersih. Tapi jangan ditelan ya airnya. Berkumur-kumur seperti ini contohnya. Berapa kali? 3 kali. Nah, adab yang baik ketika berkumur-kumur, kita buang air sisa kumuran itu ke sebelah kiri, ya, dibuang ke arah kiri. Nah, seperti itu dilakukan 3 kali. Yang ketiga yaitu membasuh muka. Nah, yang pertama dilakukan yaitu mengambil air, kemudian dibasuhkan ke muka. Usahakan muka kita semua terbasuh air 3 kali sambil digosok-gosok sampai bersih. Nah, segini ya. Nah, dilakukan 3 kali. Contohnya seperti ini. Yang keempat yaitu membasuh kedua tangan. Nah, caranya yaitu kita membasuh tangan sebelah kanan dahulu, dari tangan kita sampai ke siku-siku. Harus diusahakan siku-siku kita terbasuh air. Jadi sebelum wudu, usahakan baju kita dinaikkan. Kemudian ketika berwudu, air itu mengenai siku. Yang pertama caranya dengan membasuh siku kanan dulu. 3 kali, 1, 2, 3 dibasuh. Kemudian sebelah kiri sama juga seperti itu 3 kali lagi. Nah, 1 begini ya gerakannya. Jadi sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri juga 3 kali sampai mengenai siku.
Ya, karena dalam Al-Quran itu disebutkan kalau membasuh tangan min aidiyakum ilal marofiki. Marofiki itu artinya siku-siku. Nah, yang kelima yaitu membasuh kepala dan telinga. Ingat, kepala dan telinga hanya 1 kali. Ya, yang lain, bagian yang lain 3 kali, tapi kepala dan telinga hanya 1 kali. Jadi kita mengambil air dulu, basuhkan ke kepala kita, ke rambut, langsung ke telinga. Hanya 1 kali. Anak-anak bisa melihat gambar di samping ini ya. Nah, untuk gerakan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki itu sampai mata kaki. Ya, jadi jari-jari kaki kita juga dibersihkan sela-selanya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak, itu tadi tata cara berwudu. Oh ya, mohon maaf, tadi ketika gerakan berwudu juga dibarengi dengan melakukan gerakan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Itu gerakan dilakukan bersamaan dengan gerakan berkumur-kumur ya. Setelah itu jangan lupa membaca doa setelah wudu, bisa dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atau dengan membaca doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, itu tadi doa setelah wudhu. Bisa dihafalkan, diucapkan setelah wudhu atau cukup dengan membaca hamdalah saja. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih yang membatalkan wudhu. Anak-anak, hal-hal yang membatalkan wudhu antara lain, yang pertama yaitu buang air kecil, yang kedua buang air besar, yang ketiga buang angin, yang keempat pingsan, hilang akal atau gila. Itu tadi beberapa contoh hal yang membatalkan wudhu. Jadi ketika wudhu kita batal, kemudian kita akan sholat, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Sebelum melaksanakan sholat, ketika kita batal atau sudah berwudhu tapi batal, maka kita wajib untuk berwudhu lagi. Betul sekali. Itu tadi beberapa hal yang bisa kita pahami tentang wudhu. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Pesan Bu Desti, jangan lupa untuk selalu menjaga wudhu kita agar diri kita selalu bersih. Namun kita juga harus menjaga perbuatan kita agar selalu mendapat ridho dari Allah dengan cara selalu berbuat baik. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wahid Isnani Salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Desti. Jangan lupa rajin belajar, sholat 5 waktu, dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.